Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ketika seorang murid sudah sampai ke jiwa yang kamilah, maka sudah berarti dia jiwanya sudah sempurna. Jadi dikasafkan bahwa jiwanya sudah sempurna ketika musyahadah. Lalu bagaimana setelah jiwanya sudah sempurna? Nah, maka dia memulai di dalam asrar, di dalam rahasia-rahasia. Maka dia memulai dengan asrar, dengan sir-sir atau rahasia-rahasia yang didapatkan oleh jiwa yang kamilah. Karena memang ketika sudah mencapai jiwa radiyah mardiyah kamilah, dia sudah bersiap-siap untuk menerima pelajaran. Nah, ketika dia misalnya di sini prosesnya adalah jiwa yang kamilah, maka dia memulai dengan asrar. Di antara mereka memang ada di antara mereka nih dengan perjalanan yang sama, suluk yang sama, itu misalnya jiwanya mutmainnah, tetapi dia mempunyai falak atau orbit dirinya luas di dalam jiwa mutmainnah, maka dia mengetahui lebih banyak tentang jiwa mutmainnah itu dari orang lain. Misalnya ada yang begitu. Ada juga misalnya jiwanya yang ammarah, jiwa jahat, ammarah ini masih jahat, tapi dia ammarahnya masih sangat luas. Kalau jiwa ammarahnya luas, maka dia melakukan hal yang menyalahi dirinya, maksudnya dia melakukan maksiat, itu maksiatnya banyak. Tetapi ada yang jiwa ammarahnya kecil, makanya dia hanya melakukan dosa, misalnya yang dosa-dosa kecil saja gitu, karena falak atau orbit jiwa ammarahnya kecil atau sempit. Itu ada juga yang jiwanya mutmainnah tapi falaknya atau orbit dirinya itu luas, sehingga dia memiliki keluasan di dalam itminan, di dalam ketenangan. Itu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, berarti dia memiliki keluasan di dalam pengetahuan, di dalam makna-makna gitu. Tapi jika kita mengatakan bahwa dia atau seorang murid mendapatkan segala sesuatu, semuanya dia ketahui, tentu maka dia akan sama dengan Nabi dan Rasul. Tentu ini tidak boleh. Maka jika ada yang berkata begitu, tidak mungkin, tidak boleh. Maka sebenarnya kenapa? Karena seorang murid itu berjalan di belakang atau berjalan mengikuti jejak-jejak langkah para nabi. Jadi balighu anni walau ayah, berarti sebenarnya seorang murid itu atau seorang manusia biasa, dia mengetahui sesuai satu ayat di dalam martabat ini, satu ayat di dalam martabat yang lain begitu. Jadi tidak mendapatkan semuanya. Jadi memang makanya sesuai keluasan dan kesempitan di dalam hal ini, di dalam falaknya itu, di dalam jiwa-jiwanya apakah luas atau sempit, maka seorang ahlullah, seorang wali itu di dalam buku-buku yang mereka tulis, mereka memiliki keluasan seperti lautan, misalnya buku-bukunya, pemahaman-pemahamannya, terus ilmu-ilmunya, karena falak mereka, orbitnya itu di dalam kejiwaan mereka itu luas. Tapi ada juga yang hanya sebatas satu hikmah misalnya, atau satu bait syair. Jadi dia tidak melahirkan atau tidak membuahkan atau tidak menampakkan banyak, jadi hanya dapat sedikit. Maka itu adalah falaknya atau orbitnya yang sempit begitu. Lalu apa misalnya hubungannya dengan
Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Insyaallah kita akan lanjut pada bagian selanjutnya insyaallah. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.